di ruang publik hanya sekedar klaim semata, itu hanya ya boleh diucapkan, tapi siapapun boleh untuk menanggapi. Dan secara ilmiah teman-teman, kalau kita bicara bahwa karena saya memakan bipang maka saya meyakini orang itu cerdas, ya tidak masalah. Tapi perlu kita ingat bahwa dulu Eropa itu pernah mengalami fase-fase kegelapan, fase-fase kejahilan, semuanya pemakan bipang orang-orang itu. Jadi kita umat Islam tidak perlu mengikuti apa yang dilakukan oleh Pak DN3 ini ya, mengklaim-klaim lalu tidak membawakan data atau tidak membawakan karya ilmiah atas statement dan klaimnya. Karena informasi yang disebarkan di ruang publik yang tidak berdasar, teman-teman, terkadang sama seperti bak buih. Dibicarakan, didengar, tapi tidak ada manfaatnya, tidak ada guna, dan tidak ada pembuktian. Nah, jadi kecerdasan atau intelektualitas seseorang itu, teman-teman, semua manusia itu punya common sense. Semua manusia punya common sense kecuali memang mereka itu Down syndrome atau memang memiliki fatal masalah dalam otak atau elemen-elemen yang mensupport akal itu berfungsi, teman-teman. Nah, jadi setiap manusia punya common sense. Kemampuan berpikir itu setiap orang pun berbeda-beda. Kecerdasan ini adalah sebuah kemampuan di mana manusia mampu menyelesaikan masalah dengan pikiran. Itu yang disebut dengan cerdas. Ya, pemikiran seseorang itu orang-orang yang mengklaim bahwa pemakan bipang itu adalah orang cerdas-cerdas. Saya tidak tahu indikator apa, alasan apa orang-orang seperti ini, karena memang mungkin ya. Saya kasih sebentar, saya belum selesai. Ya, apa alasan dikatakan bahwa pemakan bipang itu adalah orang-orang yang cerdas? Sementara teman-teman, kalau kita lihat orang-orang Yahudi itu tidak pemakan bipang, teman-teman. Mereka tidak memakan B2, mereka tidak memakan makanan haram, bahkan mereka memiliki makanan kosher. Nah, tapi secara sejarah kita bisa melihat bagaimana kemudian sejarah peradaban membuktikan kegagalan dalam peradaban itu muncul dari orang-orang pemakan bipang itu sendiri. Ya, pemakan B2 itu sendiri. Jadi kalau ada statement dan klaim, teman-teman, kita dengarkan saja. Saya lagi gini ya Pak, mohon maaf Pak, saya kalau seandainya ada orang yang menjelaskan dari beberapa waktu lalu, saya sudah memberikan parameter. Pertama, kredibilitasnya, yang kedua adalah sumber atau data. Dan saya tidak menerima orang berbicara sembarangan. Saya yang menjelaskan, bukan lo. Tapi saya nggak mau dengar penjelasan itu. Karena takut kebenaran gitu. Enggak, kalau takut akan kebenaran itu sendiri Anda bisa jelaskan nggak apa definisi kebenaran? Coba saya jelaskan itu ya, tadi silakan kan jelaskan datanya. Saya mau buat datanya benar. Saya belum lihat data dari tadi, maaf. Saya nggak tahu apa yang Anda maksud data. Saya kasih data ya. Silakan tunjukkan. Buka cam besar kan dia bang. Saya minta negara. Data bang, saya minta data. Lihat datanya, kalau ya, data itu kan bisa dilihat. Teman-teman, tolong ya, kita ini kan manusia ya. Kalau kita mau masuk ke lingkungan hewan ternak, saya nggak mau ikut-ikutan bang Dalbo ya, mohon maaf. Saya punya parameter terhadap diri saya sendiri, saya menghargai diri saya. Kalau saya hanya ingin mendengarkan kentut bang Dalbo, mendingan saya ngomong sama ODGJ. Bukti kita bicara itu ada ininya, kita punya data ya. Kita punya data, ada karya ilmiah yang harus kita usung bahwa ternyata setelah diselidiki pemakan B2 itu semuanya cerdas-cerdas. Indikatornya apa? Ketika dimakan lemak B2 itu membuat kecerdasan seseorang meningkat dikarenakan ada enzim bla bla bla. Itu namanya adalah karya ilmiah. Kalau tidak ada data seperti itu, saya dengerin orang ngomong sama seperti mengeluarkan angin dari dubur dengan mulut yang gak ada bedanya, itu buat apa? Kita hanya merusak peradaban aja. Nah, jadi yang kita bahas hari ini adalah kenapa di Kristen itu banyak sekali perbedaan denominasi tentang Yesus, dan ini adalah hal yang sangat krusial. Kembali lagi seperti yang saya sampaikan, sumbernya sudah berantakan. Sumbernya sendiri sudah berantakan. Apakah Mikana tidak punya dalil? Mikana itu punya dalil. Mikana itu punya dalil mengatakan bahwa Yod-Heh-Vav itu adalah Yesus sendiri, dia punya dalil. Tritunggal punya dalil. Secara eksplisit mereka tidak punya dalil, tapi dalilnya bisa didalil-dalilkan, bisa dicarikan teman-teman. Ya, bahwa YHWH adalah iblis, adapun dalilnya bisa dicarikan. Jadi kembali lagi saya katakan bahwa diskusi dengan orang-orang Kristen ini, kita tuh tidak diberikan beban tanggung jawab besar untuk membuat mereka cerdas, tidak. Tetapi
dengan mengeksplor, berharapnya nanti 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ketika kita sudah wafat semua, generasi kita mengulangi tontonan ini. Mereka mendengarkan bagaimana kegabrulan teman-teman kita Kristen menjelaskan tentang Tuhannya. Itu. Nah, saya sudah sampaikan, sebenarnya fenomena ini sudah dijawab oleh Al-Quran. Al-Quran sudah katakan bahwa statement Al-Quran mengatakan bahwa Al-Quran adalah kitab yang la raiba fihi hudal lil muttaqin, kitab yang tidak ada keraguan daripadanya. Maka akhirnya secara realitas akan terbukti bahwa yang namanya kitab karangan manusia itu pasti terjadi pertentangan-pertentangan di dalamnya. Pasti terjadi keraguan. Karena secara akal kita berpikir yang namanya Tuhan itu ketika dia menginginkan dirinya diketahui sebagai Tuhan, dia akan mendeklarasikan dengan jelas, kecuali dia memang ingin menyesatkan manusia seperti iblis. Ya, kalau Tuhan itu memiliki sifat seperti iblis, ingin menyesatkan manusia, maka Tuhan ini akan membuat sulit orang lain memahami dirinya. Ya, akan sulit memahami dirinya. Dia akan main tebak-tebakan. Ya udah, kalian aja tebak gue Tuhan atau bukan. Tara, Tuhan nggak menurut lo? Menurut lo gue bisa gini nih, Tuhan nggak? Ya ini yang disebut dengan apa? Kegagalan cara berpikirnya orang Kristen. Kalau kita runut, kalau kita runut, siapakah yang salah? Kalau doktrinnya betul Yesus adalah Tuhan, maka telak di sini adalah Yesus yang salah. Kenapa? Dia tidak tegas mengatakan, akulah dia. Dia apa? Dia apa? Dia bapak moyangnya, dia bapak, dia anak, dia apa? Makanya gara-gara Yesus berkata akulah dia, sampai detik ini orang Kristen masih berbeda pendapat tentang siapa dia ini. A, bapak itu sendiri. B, ternyata adalah iblis. Ternyata bapak bukan. Ini dia, gara-gara dia berkata akulah dia. Maka Nabi Muhammad SAW itu memiliki sifat yang disebut dengan tablik, menyampaikan dan menyampaikan segala sesuatu dengan mudah untuk dipahami. Maka Rasulullah kalau berdakwah itu lihat siapa yang bicara. Rasulullah mempelajari siapa karakter. Itulah kenapa Rasulullah dikatakan orang yang cerdas fatonah, karena dia bisa menjawab pertanyaan sesuai dengan kapasitas penanya. Tidak membuat keambiguan, tidak membuat, bahkan tidak ada dari antar sahabat. Bayangkan, sahabat Rasulullah itu kalangan ummi, bukan orang yang belajar. Apakah ada ketika sahabat dijelaskan tentang Al-Quran, semuanya kebingungan? Ada nggak? Tidak ada, pernah sejarahnya begitu. Yang ada adalah perbedaan dalam kiroat, cara menyampaikan, saking mereka tidak mau merubah apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Saking mereka konsistennya dengan apa yang diajarkan Rasulullah. Tapi ketika disampaikan Al-Quran kepada orang ummi, orang-orang yang tidak pernah belajar, ada tidak seperti murid Yesus, yang bahkan ketika Yesus berkata, hati-hati ya dengan ragi Farisi, mereka bicara tentang roti. Entah Tuhannya yang kurang mampu mengajarkan, entah muridnya yang dongoknya minta ampun. Nggak tahu kita. Lihat Rasulullah. Apakah ketika Rasulullah menjawab pertanyaan, muncul lagi jawab pertanyaan-pertanyaan yang membuat ambigu di kalangan sahabat? Tidak, teman-teman. Tidak. Bahkan pertanyaan yang diajukan sahabat, sekali jawab, jarang ada perdebatan dengan Rasulullah. Kenapa? Ini kualitas mengajar Rasulullah itu, sekali bicara langsung paham orang. Mau orangnya orang sejahil apapun, bahkan suku Badui pun mengerti. Orang-orang suku Badui ketika bertanya kepada Rasulullah, sekali pertanyaan, sekali dijawab, mengerti. Coba lihat Yesus, 33 tahun lahir ke dunia, waktu hidup aja bertentangan tentang siapa dia. Udah mati pun masih ada konsili, masih lagi ada aliran sempalan. Bayangkan, entah Yesus yang gagal sebagai Tuhan jadi guru, entah emang muridnya yang kedongoan, nauzubillah. Nggak tahu kita. Ya, makanya saya katakan, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Rasulullah SAW adalah manusia cerdas, bicara sekali mudah dipahami. Nggak ada tuh kayak Yesus. Hati-hati ya dengan ragi Farisi. Apakah engkau bicara tentang roti ya guru? Begitu bodohkah kalian? Nah gitu. Ini Tuhan kayak seolah-olah di Tuhan dimain-mainin nama jemaat. Ya Allah, capek-capek 33 tahun datang ke, ini menderita banget ya jadi Yesus ya. 33 tahun datang ke dunia, ya kan? Udah sekolah pula lagi. Pas ngajarin muridnya, muridnya gak semua ngerti lagi tentang dia. Bahkan dia harus datang lagi menghadap Thomas. Ini loh saya, nih mati hidup nih, tengok nih tangan kaki. Kayak gitu. Ya, kayak gitu teman-teman. Ini yang disebut dengan dalam dunia pendidikan. Ketika seorang guru tidak mampu berbicara
pembicaranya itu jelas ditangkap oleh semua elemen masyarakat, dia gagal sebagai guru. Rasulullah bagaimana? Perhatikan, Rasulullah hidup di tengah-tengah mengajarkan orang-orang jahil. Apakah ada pertanyaan Rasulullah kemudian yang berdebat dengan para muridnya sampai, kecuali memang dongo banget, dongonya kebangetan ya? Iya mungkin, tapi ada nggak kisah seperti itu? Tidak ada. Sekali Rasulullah menjelaskan, maka sahabat-sahabat yang mendengarkan itu pun mereka sami'na wa ta'na, mereka mendengarkan dan mereka ikut karena mereka paham. Makanya tidak ada perdebatan tentang siapa Tuhan di lingkungan orang Islam. Wallahu a'lam bishawab. Yang mau membantah silakan naik. Insyaallah. Sorry nih, tadi di sini kehabisan data, maka saya ganti ya, baru bentolan. Nah, apa sini? Bentol. Tol, selamat siang. Turunkan aja. Mana Selamat pagi. siapa? Bentol. Ada yang noise. Jadi Uni, Ya. saya bertanya, Uni, boleh nggak? Ya, Bang Hafiz. Kasih bangun ini Bunda Uni ini. Ini kan apa kira-kira perbedaan Al-Quran dengan Alkitab atau Bible? Bisa nggak dijelaskan? Apa perbedaan? Baina sama wa sumur, Bang. Baina sama wa sumur. Baina sama wa sumur. Makanya ada sebuah riwayat hadis yang saya sangat pegang sekali. Saya sangat pegang sekali Rasulullah ajarkan, dan ini penjelasan dari surah Al-Baqarah. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim summa yaquluna hadza min indillah. Dalam hadis tersebut di mana Rasulullah mengajarkan bahwa kenapa kalian bertanya, untuk apa kalian bertanya kepada ahli kitab tentang Tuhan, sementara kitab terbaru yang diberikan kepada kita adalah kitab yang tidak bercampur. Maka di sini saya mau tunjukkan bagaimana Rasulullah SAW itu menjaga kita supaya tidak merusak akal kita. Ya, kenapa saya bilang diskusi dengan kawan-kawan Kristen bisa merusak akal? Karena memang yang terjadi seperti itu. Penjelasan-penjelasan yang tidak berdasar, memiliki parameter pribadi yang tidak bersumber kepada apapun, tidak mengikuti kaidah-kaidah ilmiah, atau kalau dalam bahasa akademisnya ada suka-suka bapak moyang kau aja. Nah, itu bahasa akademisnya ya. Maka di sini kalau kita lihat dalam sebuah hadis sahih Imam Bukhari nomor 2488, wahai sekalian kaum muslimin, ini himbauan kepada seluruh kaum muslimin, bagaimana bisa kalian bertanya kepada ahli kitab sedangkan kitab kalian yang diturunkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam adalah kitab paling baru tentang Allah. Kalian membacanya dengan tidak dicampur aduk, dan Allah telah memberitahu kalian bahwa orang-orang ahli kitab telah merubah apa yang telah Allah tetapkan, dan mereka merubahnya dengan tangan mereka, lalu mereka berkata ini dari sisi Allah, liyashtaru bihi samanan qalilan, dengan maksud menjualnya dengan harga yang sedikit. Perhatikan apa yang dikatakan Al-Quran terjadi di tahun 2025, awal-awal akhir 2024. Heboh seorang pendeta doktor bernama Yonatan Purnomo menyatakan bahwa kitab terjemahan LAI memiliki 6 ribuan kerusakan kesalahan. Maka dimunculkan lagi kitab. Kemudian Mas Aldo memunculkan kembali kitab Peshitta. Maka mereka menjual kitab dengan harga murah. Harganya sangat murah sekali. Mereka sebarkan, ada yang Peshitta, ada yang LAI TB2, ada LAI made in BB Close. Wallahu a'lam bishawab. Maka Allah sudah katakan itu. Begitu, silakan. Saya sapa dulu nih ya. Cleon, selamat pagi. Pak Bang Cleon. Aduh, Bang Cleon. Hello, Cleon. 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 Ke. Tepinya garang. Nah, nggak mau bicara dia. Man, diturunkan aja ya. Coten ini cuma nggak mau ini ya. Nah, coba kita bukakan mic-nya. Bang, takut ya Bang?
Agak gentleman badal bo, turunin aja, berani typing, maka berani jadi koma. Suaranya Bang Farid kecil. Anu nih, sekali dikasih betul sekali tuh sih. Kecil. Minta lagi naik. Mungkin dia mau ini ya. Mau baptis. Oh ya, Bang Dalbo izin ya. Si kalian ini nggak akan bisa bicara ya. Dia bukan tipikal orang yang punya ilmu untuk berbicara. Jadi biarkan aja. Bang Dalbo, saya juga izin mau mau mengurus, ada hal-hal yang harus saya urus, banyak hal yang harus saya urus hari ini. Saya izin, dan teman-teman kembali lagi ya, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sejatinya kita sebagai orang Islam, saya pribadi teman-teman ya, 6 tahun saya diskusi lintas agama dengan banyak pihak Kristen, baik dari kalangan pendeta ataupun jemaat awam. Saya menemukan bagaimana mereka umat Kristiani ini memenuhi statement Al-Quran ya. Berapa banyak dari kalangan mereka betul-betul memenuhi statement Al-Quran, di mana Al-Quran katakan mereka seolah-olah membaca kitab suci, tapi sebenarnya mereka sedang tidak membaca kitab suci. Karena apa? Itu tadi, apa yang ada pada diri mereka itu bukanlah kitab suci, melainkan kitab yang telah bercampur. Makanya saya pribadi, statement saya terkait tentang kitabnya orang-orang Yahudi dan orang Nasrani, saya tidak katakan palsu. Palsu itu diksi yang muncul dari kitab mereka sendiri. Tetapi saya mengatakan bahwa kitab kalian itu kitab yang bercampur antara karangan manusia dan juga bisa jadi di dalamnya ada firman Tuhan. Mungkin saya ilustrasikan seperti satu karung goni, yang di dalam karung goni itu ada berlian dan juga kaca. Berliannya mungkin sekitar 2%. Selebihnya adalah kaca, terlihat seperti berlian dan padahal adalah kaca. Maka kita sebagai umat Islam, bagaimana cara kita memilahkan, apakah kita mampu memisahkan karung goni yang berantakan tersebut antara kaca dan berliannya? Kita yang mampu, hanya umat Islam yang mampu. Kenapa? Hanya umat Islam yang diberikan alat ukur mana kaca, mana berlian. Kita punya alat untuk menentukan kadar berlian dan kadar kaca di dalam benda tersebut. Walaupun pada akhirnya kita memilah-milah. Apa yang dimaksud dengan alatnya? Inilah yang disebut dengan Al-Quran, batu pengujinya. Kenapa bisa dikatakan begitu? Karena Al-Quran terbukti sebagai alat tidak terbantahkan, tidak bercampur. Alat yang bisa menunjukkan kepada seluruh alam bahwa statement-statement Al-Quran tak terbantahkan. Maka kita, umat Islam lah yang tahu mana perkataan iblis, mana perkataan setan, mana perkataan Tuhan. Makanya kalau sejalan dengan Al-Quran, maka itu adalah perkataan Allah. Kalau bertentangan, contoh, dengan matinya Yesus terkutuklah dia, itu perkataan setan. Kenapa perkataan setan? Karena pengutukan selain dari Tuhan yang mengutuk, maka itu adalah setan. Kenapa? Ada larangan barang siapa melaknat. Rasulullah mengatakan, aku datang bukan untuk melaknat, aku datang menjadi rahmatan lil alamin. Maka ketika seorang Nabi Muhammad SAW diberi otoritas datang ke bumi, bahkan dia tidak diberi hak untuk melaknat, maka ketika ada yang melaknat seenak bapak moyangnya, itulah iblis. Dia tidak punya hak. Dia tidak punya hak melaknat kecuali Allah. Yang berhak melakukan pelaknat terhadap hamba-hambanya hanyalah Allah Azza wa Jal. Bahkan kita sendiri pun tidak diizinkan. Jadi ketika ada tuduhan-tuduhan terhadap tokoh-tokoh mulia, Nabi Daud alaihissalam dituduh mengambil bini orang. Tapi perhatikan teman-teman, coba pakai kita akal nih. Kalau memang Daud alaihissalam mencuri istri orang dan berzina sampai hamil perempuan itu, pertanyaannya, kenapa Tuhan yang sama yang mengatakan dalam Imamat pasal 10 nomor 20, barang siapa yang berzina dia harus mati, kenapa Daud tidak mati? Kenapa harus yang dihabisi adalah anak jinanya? Ini bukti bahwa ada manusia yang memfitnah Nabi Daud alaihissalam, karena memang faktanya Nabi Daud tidak pernah dihukum dengan kematian. Kalau memang ada kedua konsekuensi, Tuhannya pelin-pelan, kalau enggak hukum imamat itu yang salah, atau berzina itu memang enggak apa-apa di Tuhannya. Ini yang harus kita bahas. Ini yang harus kita angkat terus. Saya hadir ke dunia ini belajar. Saya belajar enggak sampai mati-matian.
Belajarnya saya ini, saya dedikasikan hidup saya untuk non-muslim, membantah mereka yang telah memfitnah nabi-nabi kita. Apa gunanya saya di dunia ini kalau tidak bisa membela kemuliaan dan kehormatan para al-anbiya saya? Nabi saya Sulaiman, apa kata Allah dalam Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Wattakhazu ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra, dan seterusnya. Allah katakan wa ma kafara Sulaiman. Apa yang ditulis dalam kitab mereka? Sulaiman itu menyembah kepada dewa lain karena ikuti perempuan. Keji kawan-kawan. Keji. Bagaimana Allah tidak murka kepada mereka? Mereka diutus orang mulia yang menjadi asbab mereka tahu tentang Tuhan, termasuk Solomon. Bahkan kitab Amsal itu adalah Amsalnya Solomon. Tiba-tiba mereka percaya bahwa Solomon ini mengajarkan yang benar, tapi mereka pada saat itu percaya bahwa Solomon itu kafir. Makanya surah Al-Baqarah ayat 102 ya, ayat 102 apa 100 berapa itu? Wattakhazu ma tatlu ya. Ya, ayat 102 itu. Itu adalah ayat pembelaan terhadap kemuliaan Nabi Sulaiman alaihissalam, di mana mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu kafir, penyembah Baal. Astagfirullahalazim. Inilah Islam. Kita sibuk memuliakan orang yang memang dimuliakan Tuhan. Mereka sibuk menistakan orang-orang. Ya, auzubillah. Salah ininya ya. Salah ayatnya. Bukan wattakhazu ma tatlu, salah. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Allah bela kemuliaan Nabi Sulaiman, dan mereka mengikuti apa yang dibacakan setan-setan di masa pemerintahan Sulaiman. Padahal Sulaiman itu tidak kafir. Perhatikan, mereka katakan ada nabi bernama Hosea diperintahkan Tuhan untuk bersundal, memperanakkan anak-anak sundal. Bahkan Tuhannya sendiri yang nyuruh nabinya ini bersundal. Lalu apa yang mereka tuduhkan? Mereka tuduh Nabi Muhammad SAW yang mengambil istri orang. Padahal jelas pernikahan Rasulullah itu bukan menikah dengan istri orang. Inilah para penjahat-penjahat yang memang layak bagi mereka tempat neraka jahanam. Lisannya berkata seolah-olah indah perkataannya, padahal mereka adalah penipu, pemfitnah, penghujat besar. Ini yang kita tonton setiap hari. Ini yang kita tonton setiap hari. Kita lihat setiap hari. Ya, Yesus itu adalah Tuhan. Mana dalilnya? Jadi begini, memang Tuhan menginginkan supaya jadi manusia. Sejak kapan pula mereka jadi Tuhan? Sejak kapan pula mereka bisa mengerti keinginan Tuhan, teman-teman? Kenapa mereka seperti itu? Karena mereka mengikuti hawa nafsunya. Mereka bentuk dalam pemikirannya Tuhan, lalu mereka benarkan dengan pemikirannya sendiri. Makanya setiap kita diskusi dengan umat Kristiani, tidak ada yang merujuk kepada data. Adapun data terjemahan, kita tunjukkan bahwa itu terjemahan, brother. Itu terjemahan. Di situ kata Tuhan itu setara dengan pemilik keledai, karena itu dari kata kurios. Ya, betul. Maka Tuhan di situ bukanlah Theos. Mereka tunjukkan lagi, berkelit lagi, lari lagi ke ayat yang lain. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya yang mengatakan kepada kita. Mereka berbicara seolah menyebutkan itu firman Tuhan, tapi bukan. Ya, mereka berbicara seolah mereka katakan itu adalah firman Tuhan, tapi bukan firman Allah. Lalu kita umat Islam dilelahkan dengan setiap hari mendebat mereka. Apakah kita worth it? Worth it sebenarnya. Tapi worth it-nya untuk generasi kita. Bukan hari ini kita merasakan. Bang Dalbo ini nanti 10 tahun, 20 tahun, anak-anak kita yang baru lahir sekarang ini. Anak-anak kita yang sekarang umurnya 5 tahun. Anak-anak kita yang umurnya sekarang 7 tahun yang tidak tahu dengan perdebatan ini. Mereka akan FYP. Allah akan arahkan mereka nanti di dalam handphone mereka. Mereka mendengarkan Unirifa. Berkali-kali Unirifa bertanya, mereka menjawab bagaimana. Ini nanti dakwah kita, Bang Dalbo. Mungkin bukan hari ini. Mungkin kita sudah meninggal pada saat itu. Pada saat peradaban ini dikembalikan ke rule-nya. Ingat dulu inkuisisi itu pada saat terjadi inkuisisi 600 tahun lamanya. Tidak ada yang menolak itu adalah kesalahan. Rata-rata para pelaku inkuisisi itu mengatakan itu benar, bahkan dari kalangan agama mereka. Kenapa? Karena mereka tidak sadar dengan kesesatannya. Mereka berkata kami ingin memperbaiki dunia, padahal mereka sedang merusak peradaban. Al-Quran katakan itu. Ya, Al-Quran yang sampaikan begitu. Mereka mengatakan bahwa kami ingin memperbaiki bumi. Surah Al-Baqarah jelas sekali. Ya. Nih saya sampaikan dalam surah Al-Baqarah, kalau kita baca
Masya Allah kalau kita wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Mereka menghabisi nyawa-nyawa orang-orang yang berbeda keyakinan dengan mereka. Berapa tahun itu terjadi? 600 tahun. Gitu. Ya. Jadi teman-teman saya, closing statement saya hari ini adalah bahwa apa yang disampaikan oleh Al-Quran itu tidak pernah terbantahkan hingga detik ini. Tapi pembuktian tahap by tahap, Bang Dalbo membuka Komal, membuktikan mereka seenak udel. Contoh Pak Robin tadi. Pak Robin tadi terdengar indah bukan? Bahkan kita tepuk tangan. Kita tepuk tangan. Dia mengatakan bahwa ya Tuhan yang benar itu ya Tuhan sendiri. Pertanyaannya, kau tahu tentang Tuhan itu dari mana Pak Robin? Kita tepuk tangan loh dengarkan itu loh. Seolah-olah yang kita dengarkan itu ada perkataan, wah mantap kali Pak Robin cerdas. Hanya karena dia tidak menuhankan Yesus. Padahal yang dia omongkan itu dasarnya apa? Kita nggak tahu itu. Apa dasarnya Pak Robin? Yohanes 1 sekian-sekian, Yohanes sekian-sekian. Lah, bukankah dalam kitab yang kau sebut Yohanes itu dikatakan bahwa Yesus itu juga adalah Tuhan? Bukankah dalam kitabmu dikatakan juga yang kau bilang Yohanes itu semuanya itu mengatakan bahwa anak manusia itu juga adalah Tuhan dengan terjemahan? Maka kita tepuk tangan bukan? Makanya Rasulullah katakan nih, tegas Rasulullah katakan nih, saya ulangi sekali lagi hadisnya. Wahai sekalian kaum muslimin, bagaimana bisa kalian bertanya kepada ahli kitab sedangkan kitab kalian yang diturunkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam adalah kitab paling baru tentang Allah, kalian membacanya dengan tidak dicampur dan Allah telah memberitahukan kalian bahwa orang-orang ahli kitab telah merubah apa yang telah Allah tetapkan. Maka kenapa Unirifa ngotot kalau diskusi itu kembalikan kepada apa sih alasan kitab kalian dikatakan suci? Nah begitu. Wallahu a'lam bishawab. Boleh kita diskusi menggunakan dogma, boleh, tidak masalah. Saya juga suka itu. Paling saya jadikan mainan aja mereka. Ya. Tapi saya lebih ingin kita merujuk kepada hal yang fundamental. Ya, lanjut Bang Dalbo, saya ada urusan, ada pengurusan yang harus saya lakukan. Siap nih. Izin mungkin saya turun dulu Bang Dalbo. Bentar dulu Ripa, gue pengen ngobrol sama lu. Bentar dulu Ripa. Ya, 2 menit aku ngobrol dengan orang Kristen. 2 menit itu juga adalah waktu berharga, dimana aku menyia-nyiakan IQ yang dikasih Allah, dimana pada saat itu aku akan langsung jadi goblok total. Makanya teman-teman selama ini ketika saya sudah naik IQ-nya depan dosen, depan dekan, depan rektor, mereka mengatakan Unirifa keren, cerdas. Tapi di hadapan kalian bertubi-tubi menjadikan manusia mulia menjadi hina dina seketika ketika mendengarkan penjelasan kalian. Betul, jujur aja saya bilang. 2 menit aja gue ngobrol sama lu. Dulu. Ya. Oke. Bertanya. Bagaimana cara saya mentumpulkan otak saya supaya saya percaya, yang saya minta tutor ya, bagaimana cara saya atau tutor yang bisa kamu berikan kepada saya untuk mentumpulkan otak saya supaya otak saya ini tumpul bisa percaya kepada Tuhan kemarin sore. Oke. Yang datang Kapan kemarin kau sore. bertanya mau tutorial mentumpulkan otak? Otakmu udah tumpul. Karena bertanya, teman-teman dengarkan. Kenapa aku bilang aku Justru jadi saya goblok? merasa tidak tumpul. Teman-teman, dia bertanya, bagaimana caranya otak saya supaya tumpul katanya. Ngapain kau tanya tutorial menumpulkan otak sementara otak kau udah tumpul? Kau yang lebih paham cara mentumpulkan Dengerin otak. dikit ya. Kamu Saya lah orang tidak yang merasa paling tahu cara menumpulkan otak. Karena ngapain kau bertanya tutorialnya sama aku, sementara aku menajamkan otak, kau otaknya udah tumpul. Harusnya kau yang jelaskan kepada kami, kok bisa kau Tuhan kan manusia berkelamin, kok setumpul Ya. itu otakmu, itu loh. Ya, gantian, jangan di mute. Kelihatan kalau Kebalik pertanyaannya. Enggak, Coba Anda dulu jelasin. Coba Bisa kamu dulu diskusi. jelasin bagaimana karena otak caranya kita untuk cerdas supaya kita bisa mampu membedakan mana manusia mana Ini Tuhan. baru nih Bang Dalbo nih. Kalau Bang Dalbo Iya. bisa tanya, Unirifa, bagaimana tutorial cerdas untuk bisa membedakan mana Tuhan mana manusia? Aku bisa memberikan Ya, metode. otak saya cerdas, metode.
Yaudah, kau cerdas. Dulu, Oke. Supaya saya Diam ini bisa dulu percaya Tuhan yang datang sebentar. kemarin sore. Oke, Ya, coba aku makanya tanya. diam dulu kau. Ya, coba aku tanya. Tuhan datang itu maksudnya apa? Tuhan yang keluar dari vagina perempuan itu hanyalah Yesus, nggak ada. Tuhan kami nggak ada kata-kata datang. Tuhan kami tidak ada kata-kata datang karena Tuhan kami nggak pernah dilahirkan. Tuhan kami sebelum kata Tuhan itu ada, sebelum kata Allah itu ada, dia sudah Tuhan. Tidak pernah berubah esensinya sebagai Tuhan. Kalau kau bilang, bagaimana caranya aku percaya Tuhan yang baru datang kemarin sore? Kau tanyalah Tuhan yang baru dilahirkan abad pertama itu. Yang bahkan kelahirannya pun antara dua, ini masih diragukan nih. Entah abad 6 sebelum Masehi, entah 4 abad setelah Masehi. Ya, jadi kalau kalian bertanya, tutorial menempulkan otak, tanyalah kepada orang Kristen. Mereka tahu cara bagaimana membuat otak tumpul supaya antara Tuhan dan manusia tak lagi berbeda. Kalau mau tanya tutorial sama aku, tutorial supaya cerdas, supaya ku beritahu ya, bagaimana tutorial supaya manusia itu cerdas. Satu-satunya jalan supaya kita bisa mencapai tahap kecerdasan adalah dengan kejujuran. Jujur, nggak ada cara lain. Tidak ada cara lain untuk manusia bisa sampai ke tahap kecerdasan tingkat internasional kecuali dia punya satu sikap dalam dirinya yang harus dia jalani, yaitu apa? Jujur. Nggak ada jalan lain. Sepintar apapun manusia, setinggi apapun IQ-nya, 500-kah IQ-nya, kalau tidak jujur tetap otaknya bengkok. Wallahu a'lam bishawab. Jadi gitu. Ya, jujur, Bang Dalbo. Saya mau Siap. turun. Saya izin. Siap, Mohon boleh. maaf kalau narasi-narasi pedas, narasi-narasi keras, ini bentuk cintaku kepada kalian. Supaya nggak berlama-lama kalian tidak menggunakan akal itu yang gratis. Gas LPG bayar, listrik bayar, kuota bayar, akal gratis dari Allah. Pakailah ikhwah, manusia, pakailah. Mungkin begitu. Terima kasih Bang Dalbo, izin turun. Saya harus Siap. bekerja Nih. gini. Assalamualaikum Sehat warahmatullahi selalu nih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, otak tumpul. Lagi lah, Kalau ada ini kan Lucu orang-orang ya. yang Padahal otaknya yang udah punya tumpul. kapasitas ilmu yang saya naikkan. Kalau ya Uni kan sudah ini turun beliau ya Coten Tenggiring yang mau tumpul-tumpulan naik. Coba ini berkali-kali dia minta naik ini orang. Ya benar katanya Bunda Rifa. Padahal lawang otaknya sudah tumpul kok masih nanya tutorial, kan lucu Bang. Coba kita naikkan satu-satu. Satu ekor, Halo, satu ekor. Anwar. Oh, Ayo, diskusi. Ayo. ekor apa itu Bang? Nah, ini Selamat siang Ikan Anwar. Oh, kabur. Salam. Yesus memberkati. Amin. Haleluya. Kudus. gimana Bang? Dengar dulu. Ya. Gimana Bang? Yesus memberkati. Amin. Haleluya. Roh Kudus Yesus memberkati. memberkati. Apa yang dia berkati? Yesus memberkati. Roh Kudus. Menaungi. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Betul saudara. Amin. Haleluya. Jadi Yesus memberkati Roh Kudus. Bukannya Roh Kudus itu Tuhannya juga. Bahkan Bapaknya Yesus. Bagaimana ini anak memberkati Bapak? Waduh. Aduh. Ini salah informasi. Tidak seperti itu saudara. Oh, ya baru kenal ini. Mungkin maksudnya ini Bang Dalbo. Dari mana saudara? Ini tuh Tuhannya Yesus memberkati gitu loh. Sudah Dari mana? Lama tak jumpa nih. Ini. Lama tak jumpa saudaraku. Di kandang Kita kuda. akan
baptis ulang mereka, ya, sampai Ya, mereka kita ke jalur baptis ulang mereka. Gaskan. Jadi ini Siapapun. adalah pendeta mula-mula, dia mempercayai kerajaan sorga itu dikendalikan, dipegang oleh Petrus. Jadi beda-beda denom ini. Jadi Betul. jangan salah paham teman-teman. Nah, beliau ini Kristen juga. Dia adalah pendeta mula-mula. Jadi Betul. apa yang disampaikan Uni Rifa tadi ini kebenaran semua. Oh, satu jalur beliau Silakan, sama saya ya. Pak Ya. Pendeta mula-mula. Iya. Jadi Saya Kristen masih Ya. kenal. Ya, Kristen. lanjut. 600 orang menonton, hendaklah sadar mulai hari ini, ya. Bertobatlah kalian. Kok Kristen. Juru selamat satu-satunya di atas muka bumi ini adalah Simon Petrus. Mati. Apa Yesus berkata, ya? Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga, dan kepadamu, ya, akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang terikat di dunia akan terikat di sorga, apa yang kau lepas di dunia akan terlepas di sorga. Jadi yang menjadi juru selamat itu bukan Yesus, tetapi Simon Petrus. Begitu. Mati. Assalamualaikum Teman-teman Kristen. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Coba kawan-kawan Kristen naiklah. Ini siapa ini? Jati. Pendeta. Jati. Jati, silakan. selamat pagi. Jati. Selamat pagi. Lanjut Pak Pendeta. Ya, siapapun Kristen yang ada di Indonesia ini, baik pendeta, baik jamaat, silahkan. Kalau mau menantang Bapak Pendeta mula-mula, mau beradu data, silahkan. Siapa yang berani menentang, keselamatan itu ada di tangan Simon Petrus. Ya. Tidak bisa Tunggu dulu kalian. Pak Pendeta, Pak Pendeta, Pak Pendeta, izin dulu ya. Teman-teman di bawah, tap-tap layarnya, jangan lupa Pak Pendetanya kasih kopi. Siap. Tolong koin-koin saudara ya untuk persemangatan kita. Nah, untuk perkenalan juga, kalau Bapak Dalbo ini kawan lama saya, beliau ini sangat menghargai saya. Beliau ini adalah satu tokoh muslim yang wajib diteladani, ya. Terlepas berbeda iman tetapi beliau menghargai. Saya salut dengan beliau ini, ya. Akhlaknya baik. Jadi segala sesuatu tidak bisa diukur dengan Pak Pendeta, ketaatan. Pak Pendeta, saya selamat tidak menyenggol akidah saya, Nabi saya, Tuhan saya tidak diolok-olok. Saya diam. Anda mau Siap. mempertuhankan apapun nggak ada urusan. Siap. Jadi Terima kasih. kami sama semua. Tapi saya salut ya, apa yang disampaikan Ya. Pak Pendeta itu tercatat di Bible loh, bahwa keselamatan Kristen itu ada di tangan Simon Petrus. Gaskan. Lanjut. Jadi sedikit bercerita saya pada Blue. Waktu itu ada orang Kristen mendebat saya, katanya, kamu ini jangan-jangan kamu ini adalah penyusup atau penumpang gelap. Kamu ini adalah pengikut Nabi Isa. Oh, nanti saudara sabar ya. Saya jelaskan sama saudara. Tidak ada satupun catatan hadis dan riwayat atau tokoh muslim di dalam keislaman yang bernama Yesus Kristus. Dalam hal ini saya hanya berputar-putar di dalam ranah kekristenan, tidak menyinggung umat-umat lain atau kepercayaan lain atau kitab suci yang berbeda selain daripada Bible, ya. Jadi dalam hal ini saya ingin menegaskan kepada saudara-saudara Kristen di bawah, hendaklah kita menggunakan akal sehat yang diberikan Tuhan kepada kita langsung tanpa pelantara. Tuhan memberikan akal, memberikan pikiran, memberikan hikmat agar kita berpikir. Jadi potensial yang terdapat di dalam pemikiran Anda itu diberikan Tuhan langsung tanpa pelantara, ya. Haraplah Anda bijak menggunakannya. Jadi saya ingin sampaikan di sini bahwa sebenarnya di dalam kekristenan sudah melenceng jauh mengatakan bahwa Yesus sebagai juru selamat. Padahal Anda tidak akan bisa mencapai kunci kerajaan surga itu walaupun Anda mengikuti Yesus sekalipun. Ada dasar, apa dasarnya? Dikatakan bahwa Anda tidak akan bisa memasuki kandang domba dengan cara melompat.
atau meloncat pagar, tidak melalui pintu, Anda sama saja perampok dan pencuri. Ada ayatnya di situ. Dasar yang kedua dikatakan, kerajaan surga itu memiliki kunci, saudara. Anda tidak bisa selonong boy, baik iblis, setan, jin, apapun namanya, sembarang masuk. Tidak bisa. Tidak bisa seperti itu. Anda harus memiliki kunci. Ya, kunci kerajaan surga itu tadi sudah diberikan Yesus kepada Simon Petrus. 3 kali dia ulang di dalam Bible. Hai Simon Petrus putra Yohanes. Hai Simon Petrus putra Yohanes. Hai Simon Petrus putra Yohanes, kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga ini beserta kuasanya. Apa yang kau lepas di dunia, maka akan terlepas di surga. Dan apa yang kau ikat di dunia, maka akan terikat di surga. Nah, pertanyaannya, apakah Anda selama ini sudah melalui Simon Petrus atau tidak? Tidak. Nah, inilah kejanggalan di dalam kekristenan yang sudah melenceng jauh, yang harus saya luruskan. Bahkan Anda tidak tahu kenapa Yesus itu dikatakan lahir daripada Roh Kudus. Kenapa? Karena dia dikatakan lahir daripada Roh Kudus karena Roh Kudus itu adalah Maria. Dan tidak ada satupun Kristen di Indonesia yang tahu nama Bapa itu siapa. Saya beritahu siang ini, nama Bapa itu adalah Yusuf. Itulah kebenaran yang tertulis di dalam Alkitab. Makanya hendaklah kita berdiskusi dan berbicara, menyampaikan suatu firman kebenaran berdasarkan literasi tekstual. Tapi jika mana di dalam kekristenan ini tidak mengakui pernyataan yang saya sampaikan siang hari ini, silahkan naik, berpentas di sini, menampilkan kebolehan Anda, menampilkan ilmu bela diri Anda di dalam teknologi pemikiran Anda secara sehat. Luar biasa. Silakan, otoritas naik, silakan. Pak Pendeta, kan biasanya gini Pak Pendeta. Darah Yesus, darah Yesus. Sekarang diubah, darah Petrus, darah Petrus. Betul. Diubah, darah Petrus. Petrus memberkati. Ya. Kan begitu. Jadi di dalam Alkitab ini, ya, saya katakan lagi, saya ulang-ulang lagi, justru Yesus itu dimusuhi oleh Alkitab sendiri, saudara ya. Tuhan manapun itu melarang pertumpahan darah, melarang persembahan nyawa manusia, melarang kita untuk mengkonsumsi daging manusia, apalagi daging Tuhan. Kalau dikenal dengan sekarang namanya kanibalisme. Tetapi kenapa saya katakan ini adalah ayat sisipan, ayat yang tidak mungkin diberikan Tuhan kepada manusia. Contoh, minumlah darahku dan makanlah dagingku. Barang siapa anak manusia yang tidak memakan darah dan daging anak manusia, maka dia tidak akan memperoleh hidup yang kekal dan dia tidak akan dibangkitkan. Artinya syarat untuk memperoleh hidup yang kekal, Anda harus memakan dan meminum darah manusia, darah anak manusia. Tentu di dalam hal ini Anda akan mengatakan, Pak, ini hanya sebagai analogi. Tetapi di dalam penghikmatan, di dalam ekaristi, ketika Anda menyantap itu di dalam perjamuan kudus, Anda membayangkan hal yang serupa. Maka saya katakan, apakah ayat tersebut benar turun daripada Tuhan? Kita buka di perjanjian-perjanjian sebelumnya antara manusia dengan Tuhan. Kita buka firman-firman Tuhan yang jauh turun sebelum datangnya Yesus. Tuhan melarang pembunuhan, Tuhan melarang meminum darah, memakan bangkai, Tuhan melarang menyakiti. Jadi ayat tersebut saya katakan adalah ayat sisipan. Silakan kalau ada Kristen, agar saya tidak dikatakan monolog atau orang gila, silakan Anda menolak, naik, Bang. ya. Tidak menolak, karena Anda sendiri adalah gembala mereka. Betul. Posisi Pak Pendeta di sini untuk meluruskan pemahaman mereka, kan begitu, bukan menolak, ya. Pak Aditya, selamat siang, Pak Aditya. Pak Aditya. Silakan teman-teman Kristen yang mau diluruskan oleh Pak Pendeta mula-mula, supaya kembali ke jalan yang bengkok-bengkok, maka diluruskan oleh Pak Pendeta mula-mula. Saya hadiahkan pulsa 50.000 kalau kalian bisa mendebat saya. Silahkan. Guys. Pulsa 50.000 guys. FT layarnya dong.
Cair drum. Digoyang. Biar asik. Digoyang. Ya. Ayo tenteng. Kasih kopi-kopinya dulu Pak Pendeta. Kasih kopi dulu Pak Pendeta. Ada sesuatu yang tidak bisa dilawan oleh mereka, ialah kebenaran itu, Pak. Ya, makanya saya sebagai pendeta mula-mula berada di atas pentas ini bukan berarti sok jago atau sok paling hebat atau sok paling tahu, tidak. Tetapi kenapa mereka tidak naik? Karena di dalam hal ini mereka sebenarnya sudah mengetahui. Ya, sudah mengetahui. Lawanlah egomu, ambil gelas di dalam. Lawanlah egomu, lawanlah keluargamu, lawanlah tetanggamu, lawanlah istrimu, lawanlah bapak pendetamu, lawanlah segala-galanya jika itu bertentangan dengan hati nuranimu. Gitu. Ya. Jadi itu Pak Dablo, saya kadang-kadang miris dengan saudara-saudara kita, ya miris sekali. Kita Coba memang, saya. maaf, silakan. Hah? Ya. Pak Sandy. Bang Sandi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita naikkan semua satu-satu ya. Siapa tahu ada contet. Ini dia. Oh, lama tak. Lama tak jumpa. Lama tak jumpa. Di kandang kuda, Pak Lukas. Selamat sore. Pak Lukas, selamat sore. Halo, selamat pagi semuanya. Ya. Pagi-pagi. Ini Pagi, pendeta, saudara. best pendeta. Pendeta mula-mula dan pendeta terkini. Mari kita sambut Pak Lukas. Silakan Gimana Pak. kabarnya Pak Lukas? Selalu luar biasa, Pak. Oh iya. Saya yang bertanya atau Anda yang bertanya, Pak? Ya, mulai. Bah, oh ya, kira-kira menurut Bapak yang bagusnya bagaimana? Saya yang bertanya atau Anda yang bertanya? Ya, mungkin dari Bapak dulu yang bertanya. Oke. Pertanyaan saya mau tahu, Pak, menurut Bapak, apalagi Bapak kan pendeta, ya. Kita sama-sama pendeta, Pak. Ya, jadi kita sama-sama memiliki suatu keilmuan dan kewibawaan. Tetapi Siap-siap, Pak. di dalam hal ini juga saya mau tahu tentang penghikmatan Bapak terhadap tokoh-tokoh. Tunggu dulu, ya. yang di bawah tap-tap layar ya. Tap-tap layar, jangan lupa. Koin, Kasih koin. kopi-kopi Pak Pendeta mula-mula. Oke. Saya mau tahu, Pak, menurut saudara, tugas dan fungsi daripada Simon Petrus itu apa? Siapakah dia? Apa yang dia kerjakan? Mendapatkan tugas apa dari Yesus? Fungsinya apa? Sebagai apa? Dan apakah dia itu penting? Oke, saya jawab ya. Halo. Pak Pendeta Lukas, silakan. Silakan. Ya, ini maaf, ini sinyalnya agak sedikit terganggu nih. Bagus. Baik, pertanyaan mengenai Petrus itu siapa dan dia harus bagaimana dan tugas apa yang harus dia lakukan ya? Oh ya, apa sih sehingga dia diberikan kunci kerajaan surga itu? Tahu ayatnya kan? Tahu lah Pak ya. Itu Ya. di Matius 6 ayat 16 sampai 17 itu. Jadi begini Pak, kalau ditanya tentang siapa Petrus itu pada awalnya dia adalah nelayan ya. Penjala jiwa, penjala ikan, akhirnya berjumpa dengan Yesus. Dan ketika dia berjumpa dengan Yesus berkata bahwa kamu bukan menjadi penjala ikan lagi, tetapi kamu akan menjadi penjala manusia. Dan itulah Simon Petrus. Dan dia tahu persis ya bahwa dia sedang berbicara dengan siapa yang mengajak dia, siapa yang menyuruh dia. Dia tahu bahwa
dia sedang berbicara dengan Sang Mesias itu sendiri. Jadi akhirnya dia meninggalkan pekerjaannya, lalu dia mengikuti Yesus, menjadi murid Yesus, menjadi Rasul Yesus, dan dia yang diutus Tuhan untuk mewartakan Injil ke seluruh penjuru dunia. Seperti Matius 28 ayat 19 itu. Begitu Pak kira-kira. Apa itu kunci kerajaan surga menurut saudara? Penting nggak kunci itu? Kunci kerajaan, baik. Kunci kerajaan surga itu artinya bahwa dia diberi kuasa ya. Ya. Dia kan firman Tuhan katakan, engkau akan kuberikan kunci kerajaan surga. Betul. Artinya bahwa dia itu sewaktu-waktu dia dipanggil Tuhan istilahnya, begitu ya. Jadi dia itu sudah memegang kunci. Ketika dia kembali kepada Tuhan yang Maha Esa, dia itu sudah memegang kunci. Artinya apa? Dia itu sudah memiliki keselamatan di dalam Yesus itu sendiri. Begitu Pak. Artinya di dalam diri Petrus dia sudah memegang iman, memegang kepercayaan, memegang sebuah juru selamat. Artinya bahwa dia sewaktu-waktu dipanggil Tuhan itu sudah tinggal masuk aja ke surga, begitu kurang lebihnya seperti itu. Dan juga apa yang akan kau ikat di dunia maka akan terikat di surga. Apa yang kau lepas di dunia akan terlepas di surga. Betul. Artinya dia memiliki kuasa. Seperti jala tadi, dia menjala manusia. Dia tidak lagi menjala ikan. Artinya menjala itu mengumpulkan manusia, merekrutmen bahasa modernnya ya. Kalau Anda jala ikan itu nyari ikan. Kalau jala manusia kan cari manusia. Ya, leader. Kalau bahasanya kan leader. Kuasa. Kunci kerajaan surga itu kuasa. Artinya enggak sembarangan bisa masuk surga. Karena jadi itu udah di ini ya. Petrus itu dia diberi kuasa. Ketika berdoa untuk orang sakit di situ ada kuasa kesembuhan dan sebagainya memang. Betul. Bahkan dia akan berbicara, di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, betul? Betul. Betul. Nah, artinya tidak satu orang pun yang bisa masuk ke kerajaan surga tanpa kunci itu, Pak. Mau masuk lihat mana dia? Nggak bisa, harus melalui Simon Petrus. Begitu. Tetapi kenyataannya kita buka sekarang. Kita buka saja, jujur. Kita buka. Kalau di dalam Konsili Terante yang ada di Vatikan dikatakan tidak ada keselamatan di luar gereja. Salah satunya itu doktrin yang dipegang teguh oleh kekatolikan, Pak. Ini beda dengan doktrin yang dipakai oleh Martin Luther. Oke. Makanya Protestan dikatakan bidatnya Katolik. Kita jujur-jujuran saja dikatakan di sini, Pak. Biar orang lain pada tahu, betul? Kan begitu. Oke. Iya. Nah, artinya Pak, begini. Di dalam hal ini kita harus berpegang teguh kepada Simon Petrus, Pak. Karena dia sudah sebelum Yesus pergi, dia sudah menitipkan amanat tersebut, pesan tersebut kepada Simon Petrus, bukan kepada Yohanes, bukan kepada Lukas, bukan kepada Markus, kunci kerajaan surga itu. Ya kan? Tetapi kita tidak berbicara masalah teologi gereja, bahwa sebenarnya kunci itu adalah ini dan sebagainya. Kalau kita memakai itu, Pak, itu bisa berkembang menjadi 1000 jurus, 1000 arah. Ya kan? Kita tidak boleh keluar daripada literasi tekstual. Jadi saya katakan, Pak, menurut Bapak, apa yang diajarkan oleh Simon Petrus itu sebenarnya yang tidak dilakukan oleh umat Kristen sekarang? Apa pengajaran Simon Petrus? Apa Anda tahu? Yang diajarkan oleh Simon Petrus itu ya tentang Mesias itu sendiri, Injil Yesus sendiri itu yang diajarkan oleh Petrus. Ya. Jadi setelah Yesus naik terangkat ke surga, ya itulah tugas Petrus. Dia harus pergi mewartakan Injil itu, memberitakan Injil itu. Ini Injil, kalau bicara Injil Petrus, Injil Yohanes dan Injil-Injil lain sebagainya, Injil daripada Paulus kita singkirkan dulu, karena Injil Paulus belum dicetak, waktu itu belum ada ya. Paulus belum ada. Kita berbicara waktu antara Yesus dan Petrus sekarang, betul Pak ya? Ya, kita belum melibatkan Paulus, belum. Paulus belum datang. Paulus itu belum datang. Nanti kalau dia sudah naik ke atas, dia berbicara dengan sinar yang membutakan mata, baru kita berbicara masalah
kuasa yang diberikan kepada Paulus. Kalau sekarang kita berbicara masalah Petrus ini dulu, karena ini tokoh yang paling penting Pak ya di dalam Kristenan. Bapak tahu di mana Basilika Simon Petrus? Iya. Apanya Pak? Bapak tahu di mana Basilika Simon Petrus? Saya kurang begitu paham tentang itu. Ah ya, jadi gini Pak ya. Terus saya mau tanya, oke, kalau Bapak tidak paham itu tidak apa-apa. Saya mau tanya, apa hubungan antara Simon Petrus dengan Vatikan, dengan gereja mula-mula? Harus ada kolerasinya. Nanti siapakah yang mendirikan gereja itu? Kenapa ada yang namanya kevatikanan, keuskupan, kepaulusan? Menurut Bapak apa kolerasi hubungan antara Simon Petrus ini dengan keuskupan dan kepaulusan, dengan kevatikanan, dengan keromawian, dengan yang namanya itu tadi? Ada hubungan? Ya, yang jelas kalau Vatikan itu kan hubungannya dengan Paulus deh. Betul. Nah, hubungan Paulus dengan Simon Petrus Bapak tahu apa? Kalau hubungan Petrus dengan Saulus itu beda waktu itu. Betul. Jadi beda mereka waktu. itu beda waktu. Oke. Jadi nggak ada hubungannya. Jadi jalur yang dikatakan tetapi keduanya sama-sama memberitakan Injil Kristus. Betul. Sebagai rasul. Ada di sana sakramen itu kan dibentuk dan dibuat di dalam gereja, Pak. Aturan-aturan, ya. Ada pembeda antara sakramen Anda punya Anda paling berapa sih? 5 Pak? 5 ya? Enggak salah. Kalau Anda Protestan toh? Ya, lebih sedikit ya. Iya lebih sedikit. Nah, jadi memang ada hal-hal yang dalam hal ini memang jauh berbeda. Tetapi kalau di dalam keislaman memang saya sedikit baca, saya bukan muslim tapi saya sedikit baca, memang jauh sekali bedanya antara Nazaret atau Nazaroh yang dikenal itu, atau Nasrani yang disebut lagi nanti dengan Katolik, ada yang mula-mula, ada lagi dengan Protestan, itu sudah beda jauh. Tetapi saya ingin mengatakan di sini Pak bahwa Simon Petrus itulah yang sudah diberikan kuasa untuk mengikat apa yang ada di bumi ini Pak, untuk menjala manusia sesuai dengan ayat tadi. Baik yang ada di dunia ini, jika dia ikat itu aturan, maka akan terikat di sorga. Dan jika apa yang engkau lepas di dunia, maka akan terlepas di sorga. Artinya, tidak boleh Anda keluar daripada itu tadi, Pak. Saya katakan di sini bahwa Simon Petrus itu adalah mula-mula, Pak. Pengikut mula-mula. Ada tidak yang lebih tua, Pak? Kira-kira dari mula-mula? Atau saya ini adalah ajaran baru yang kira-kira sesat? Yang kira-kira datangnya saya ini ilegal. Nah, bahkan saya sebelum Katolik, Pak. Terus terang dikatakan, mula-mula itu yang paling tua, Pak. Kami mengakukan segala sesuatu yang diajarkan itu tadi. Tidak di luar daripada itu. Di dalam pengajaran mula-mula, saya perkenalkan sedikit, kami tidak pernah meniadakan yang namanya hukum Taurat, Pak. Oke? Kira-kira menurut Bapak, Pak Pangeran. Ya. Jadi di luar mula-mula itu bidat. Ya, bidat itu artinya perbedaan. Iya, pemecahan. kan menyimpan, artinya tidak sesuai dengan yang diajarkan yang mula-mula. Betul. Nah, lalu menarik ini. Lalu kalau di sekte atau deno mula-mula, dia tidak percaya pembatalan hukum Taurat. Betul nggak? Betul. Tidak ada pembatalan hukum Taurat, artinya pernyataan-pernyataan Paulus diabaikan. Oke. Harus ada pertanyaan, Pak. Baru Bapak Pendeta Lukas paham. Anda percaya dengan Yesus atau Anda lebih percaya dengan Paulus? Kalau kita ada pertanyaan itu, Pak Lukas, saya lontarkan itu kepada Anda. Tolong Anda jawab itu dengan akal sehat. Anda, kalau misalnya ketika Yesus dan Paulus itu ada di depan Anda saat ini, Anda lebih percaya Yesus atau lebih percaya Paulus? Coba, Pak. Jadi cara berpikirnya harus
enggak seperti itu. Cara berpikirnya begini. Hmm. Paulus itu menceritakan ya apa yang dia lihat, apa yang dia terima itu diceritakan. Nah, bahannya dari mana? Bahannya dari Yesus. Ya. Nah, sekarang Jadi, kalau apa dua-duanya yang- datang, ini andai kata, kita pakai andai kata dulu, Pak. Kira-kira kalau derajat itu ada yang namanya, kalau dalam Al-Quran itu firman, kelas namanya firman. Kalau dia itu kelas-kelas di bawahnya namanya hadis. Tetapi hadis ini tidak akan mungkin bisa membatalkan firman, karena firman lebih tinggi, itu ucapan Tuhan, bukan ucapan Rasul. Ucapan Paulus itu sekelas namanya hadis. Hadis riwayat saya pernah mendengar. Enggak. Misalnya. Kalau perkataan Paulus itu, kalau kita sandingkan, jangankan semua dengan hadis, enggak setara. Karena hadis itu jelas, riwayatnya jelas, sanaknya jelas. Nah, sedangkan perkataan-perkataan Paulus kagak tidak bersanak. Nah, tentu izin dulu Abang. Tentu kita pertanyakan, kenapa kita pertanyakan? Karena Yesus sendiri yang menyampaikan di dalam Matius 24, di dalam Matius 24 nomor 4 dan seterusnya, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Sedangkan Yesus memperkenalkan Tuhan itu adalah Bapa. Dalam Matius 4 nomor 10, engkau harus menyembah kepada Tuhan Bapa. Itu. Dan aku tidak akan meniadakan 9, hukum Yesus Taurat adalah Tuhan. Ya. Oke. Dan lanjut. Coba kalau sementara ini saya tanya, memang ada yang salah dengan pernyataannya Paulus begitu? Oh betul, banyak salah Pak, banyak sekali. Coba Contoh. tunjukkan ya argumennya coba. Iya. Salahnya contoh. di mana? Begitu. Begitu engkau bersunat, Kristus tidak berguna bagimu. Sementara ini saya jelaskan ya, salah satunya saja. Di dalam hukum-hukum Taurat, saudara, Yesus itu tidak akan pernah meniadakannya sampai akhir zaman. Aku tidak akan meniadakan hukum Taurat. Jadi Taurat itu tidak dihapuskan. Yesus tidak pernah menghapuskan hukum Taurat. Itulah ketidaksetujuan saya dengan argumen-argumen, perkataan-perkataan daripada Paulus. Orang Yahudi meniadakan hukum Taurat tidak? Orang Islam pasti pakai loh. Islam itu terakhir datangnya pakai dia. Jalan ke Arab, kisos namanya, potong tangan, nyawa bayar nyawa, dikecualikan jika mendapat pengampunan. Tetapi Oke, Pak. Itu begini Pak, Yesus kan berkata bahwa dia tidak akan meniadakan hukum Taurat, kan begitu kan? Betul. Karena Yesus itu sendiri dia akan menggenapinya, bukan meniadakan. Lah kalau misalnya tidak dipakai itu kan meniadakan. Justrunya yang sekarang terjadi ini kan meniadakan. Kenapa tidak digunakan? Itu yang saya protes, Pak. Itu yang saya protes. Coba dalilnya di mana? Kalau Yesus mengatakan bahwa hukum Taurat itu ditiadakan, coba. Barangkali bisa ada. Tolong di ayatnya Pak Dablo, aku tidak akan meniadakan hukum Taurat, jelas. Itu Tuhan itu tidak jelas kan? Iya kan? Nggak meniadakan artinya kan tidak menghilangkan, tidak menghapus. Iya. Nah, kenyataannya dihapus sekarang. Di Matius 5 nomor 17. Ada ayat di mana itu yang dihapus coba? Matius 5 nomor 17. Nah, bunyinya seperti ini, Bang. Apa kata Yesus di sini dalam Matius dengan judul perikop, ya, Yesus dan hukum Taurat. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Nah, kalau kita berbicara Yesus tidak pernah membatalkan hukum Taurat, melainkan menggenapi. Bahkan dia tidak pernah juga
menandakannya hukum Taurat 1.1 iota tidak ada dihilangkan di situ. Tetapi betul, kan? Paulus yang membatalkan, Bang. Paulus argumennya yang di mana, membatalkan. Di Efesus 2 nomor 15, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Ini yang tadi yang dibahas Pak Pendeta mula-mula, salah satunya sunat. Kalau kita membuka 1 Korintus 7:19, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. Nah, di sini timbul pertanyaan, hukum-hukum apa yang ditaati Paulus ini kepada Allah? Padahal dia sendiri yang menyatakan sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. Padahal sunat ini bagian dari perjanjian kekal yang tertulis dalam Kejadian 17:14. Saya sempurnakan. Tunggu, saya kelarkan dulu ini ya. Sabar, Kejadian Pak 17:14, dan orang yang tidak bersunat yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Ini kata Elohim dalam Kejadian 17 nomor 14, termasuk perjanjian kekal kepada Abraham. Nah, di sini pembatalan hukum Taurat itu Paulus yang membatalkan hukum Taurat, makanya kagak penting lagi bersunat. Gitu Abangku, lanjut. Oke. Saya sabar Pak Pendeta, sabar Pak ya. Saya akan beri tahu. Tentu Bapak tahu, Taurat itu adalah hukum yang diberikan Allah kepada Musa. Betul? Betul, itu di Keluaran 20 itu. Oke. Ada berapa hukum yang diberikan kepada Musa? Masih ingat? 10 yang dilanggar semua sama Yesus, sama Paulus. Gimana Pak? Apa saja contoh? Saya berikan contohkan. Hukum pertama, Bapak apal apa? Jangan ilah-ilah lain di hadapanku. Ya. Keluaran 20 nomor 3. Hanya ilah Pak, tidak boleh di luar daripada ilah. Tidak ada Roh Kudus, tidak ada dan lain-lainnya. Yang kedua, apa hukumnya Pak? Yang kedua, nanti Bapak sangkal Kak Bapak. Yang kedua apa? Singkat Bapak. Jangan membuat patung menyerupai apapun maupun di laut, dibuat patung di darat. Jadi begini Pak. Yang sabar Pak, sabar. Yang ketiga apa Pak? Ya, satunya coba saya jelaskan ini. Jangan ada ilah lain di hadapanmu itu artinya tahu nggak Bapak? Ya apa? Artinya jangan ada Allah lain di hadapanmu itu artinya Yesus jadi ilah. Yesus jadi ilah. Jangan dulu. Yesus itu pada hakikatnya satu loh. Enggak ke situ Pak. Nanti dulu. Saya kan tadi bilang ada 10 perintah Allah, 10 dilanggar semua. Ini yang harus saya pertanggungjawabkan Pak. Nanti saya dikatakan saya ini berbohong. Tolong Ya, coba Pak. saya jelaskan. Iya, saya jelaskan. Sabar dulu Pak, sabar. Yang ketiga apa Pak Dablu? Ini Pak Dablu ini kebetulan kawan sekaligus asisten. Yang ketiga, asisten. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Hari Sabat. Hari Minggu, Kristen tidak mengingat dan tidak menguduskan hari Sabat, justru melakukan pembunuhan di hari Sabat. Yang keempat Pak. Yang keempat, jangan menyebut nama Tuhanmu sembarangan. Ini disebut Tuhan sebagai anak domba, sebagai yang mati terkutuk di atas kayu salib dan lain sebagainya. Terus Pak. Hormati ayahmu dan ibumu. Oke. Kekristenan tidak mengakui Maria sebagai ibunya, apalagi bapaknya. Tidak menghormati. Terus tidak menghormati, gagal. Tidak menghormati karena tidak ada. Jangan membunuh. Jangan membunuh. Yesus dibunuh di atas kayu salib. Terus Pak. Terus jangan berzina. Jangan berzina. Siapa yang dikatakan sebagai orang pesundal itu? Sebagai orang pesundal itu Pak. Oke, Maria pada saat itu hamil. Masih ada satu. Ya, terus apa lagi? Masih banyak. Jangan mencuri. Oke. Ketika Yesus menyuruh anak muridnya mengambil keledai tanpa izin, itu mencuri. Terus lagi.
Terus apa lagi? 9. Jangan mengungkapkan saksi dusta tentang sesamamu. Artinya jangan berbicara kebohongan. Jangan berbicara kebohongan. Banyak yang melakukan kebohongan, Pak. Di dalamnya Betul. jangan kamu. Yang terakhir. Oke. Yang terakhir. Iya, termasuk Jangan yang sekarang ini sedang mengingini berbohong. rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau apapun yang menjadi milik sesamamu. Oke. Jadi semuanya dilanggar. Daud mengambil istri orang malah. Itu kan buyutnya Yesus kan. Daud mengambil istri orang. Waduh, Sekarang kita uji dilanggar semua. Pak Dablo, saya mau uji Bapak Pendeta. Apakah ucapan saya berdusta atau bohong atau tidak? Tuhan memiliki mama. Betul? Apakah Tuhan memiliki ibu? Jawab, Pak. Tuhan tidak mempunyai ibu. Nah, ini saksi dusta. Maria adalah ibu. Anda sudah berdusta. Hah, Coba sampai Begini. kiamat langit menjadi bumi. Kopi-kopinya kepada pendeta mula-mula saudara. Kasih saya kopi-kopi 100 saudaraku ya, tanda sayang. Ayolah coba dulu sedikit ya. Jadi Dia begini, berdusta. Jadi begini Pak Pendeta. Jangan salah loh, itu Maria itu dia nggak bersetubuh loh. Lah, jadi bukan mamanya, bukan mamanya dia. Yesus dalam kandungannya. Bukan mamanya. Izin dulu saya luruskan dulu. Jadi pertanyaan Ya, itu pendeta hanya mula-mula menumpang. ini Pak Lukas, dia pertanyakan gini, apakah Maria ini ibu Tuhan? Dia tidak bertanya tentang berhubungannya. Apakah Maria ini adalah ibunya Yesus? Betul. Gitu pertanyaannya. Memang dia itu ibu itu hanya sebuah sebutan saja, tapi bukan karena dia ini karena melahirkan. Anda pernah lalu dengar dia- cerita Malin Kundang ketika seorang anak tidak mengaku ibunya dikatakan didurhaka, dikutuk jadi batu. Bapak tahu apa hukumannya tidak mengakui seorang ibu? Tahu nggak? Maka dikatakan di dalam 10 perintah Allah itu hormati orang tuamu. Ini apa yang diajarkan akhlak itu. Saya menyadarkan saudara ya, dengan bimbingan yang sebenar-benarnya atas nama Tuhan yang sejatinya Tuhan. Ya. Anda main ke Padang, Sumatera Barat, Anda ke sana pinggir laut, ada patungnya, dia masih jongkok di sana jadi batu, Malin Kundang, tidak mengaku ibunya karena dia sudah kaya. Jadi jangan seperti itu saudara ya. Kalaupun ibu saya seorang babi, saya bersumpah atas nama Allah yang menguasai siang dan malam, menguasai gelap dan terang, menguasai hidup dan mati saya akan mengakui dia ibu saya walaupun dia seekor babi. Tapi kenapa kalian tidak mengakui Maria sebagai ibunya? Dia melahirkan, tumpah darahnya, bertaruh nyawa. Apa Anda tahu konsekuensi daripada melahirkan itu bertaruh nyawa? Saudara menganggap remeh. Tunggu dulu Pak Pendeta mula-mula. Jadi Pak Lukas ini melanggar tadi hukum 10 perintah Allah. Taurat, jangan berkata dusta. Jangan berkata dusta dan jangan Jadi tidak ya. menghormati orang tua. Dua yang dilanggarnya, pertama jangan berkata dusta, hormati ibu dan ayahmu. Dilanggar. Betul. Dilanggar. Ini sudah pelanggaran. Saya sebenarnya capek jadi pendeta ini, saudara. Kalau begini ceritanya saya capek. Tolong dulu tambah koin ini jadi 100. Ini saya mau kasih pacar saya nanti. Tolong dulu saudara. Dikit lagi Pendetanya ada pacar pendeta. Assalamualaikum Tolong, Walidaya. Ternyata pendeta punya pacar guys. Saya punya Kasih, pacar. Lari dia. Lari Pak Lukas. Waduh parah ini. Tolong kasih saudara. Lu Lari. Jadi jangan, saya berbicara di sini Anda melanggar 10 perintah Allah yang diberikan Musa. Diberikan Allah kepada Musa. Inilah suatu hal yang begitu miris saya katakan kepada saudara-saudara saya Kristen. Ya. Saya apa? Mesias itu adalah sesuatu yang menyelamatkan. Suatu firman kebenaran yang diucapkan keluar daripada lidah manusia yang mengatakan hal yang hak, hal yang benar-benar kebenaran. Bukan haikul yakin, sudah di sini bukan
bukan lagi itu sudah kelasnya Hainul izin dulu yakin Pak saya Pendeta yakin ya. ya. Pak Pendeta izin dulu ya. Betul. Jadi kawan-kawan di bawah yang tepin Delbo jangan memfitnah Daud. Itu adalah fitnahan oten. Ini dalilnya ada kawan di dalam Bible bahwa Daud itu mengambil istri orang lain. Ya, bernama Bathsheba. Ini dalil ya teman-temannya. Itu tercatat di 2 Samuel 11 nomor 1 sampai 25. Jadi apa yang saya sampaikan itu bukan berdasarkan dari saya, tetapi tercatat di dalam Bible, saudara. Ya, oke. Bang Al, lama tak jumpa Bang Al. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semua bro. Apa kabarnya? Waalaikumsalam. Baik. Alhamdulillah. Jelas suaraku Bang Dabo? Mantap, jelas. Aku masih di Sabah soalnya. Lagi nunggu Oten datang ke rumah. Nggak ada. Ini sudah 2 bulan aku di Sabah. Nggak ada Oten datang ke rumahku. Masih digembok pintu-pintu. Ya padahal waktu aku kecil kalau aku live katanya kalau kamu sampai Sabah aku potong kepalamu 1, hilang tanganmu sebelah kiri. Nggak ada pula ini. Aku lagi tunggu-tunggu di rumah ini. Biasanya kalau dia datang Bang Al, biasanya sandal yang hilang. 400 yang nonton. Ini 400 yang nonton. Tolong dulu kalau ada yang mau nyangkal, ayo naik sini kalian. Ku habisi kalian semua. Ya, jadi menarik, sekarang teman-teman Kristen, sekarang bukan lagi menyebutkan darah Yesus, ternyata darah Petrus. Betul. Oh sudah pindah tangan ya atau pindah kaki? Saya Pak akan menyempurnakan kembali mereka ini di dalam pembaptisan yang sebenar-benarnya. Makanya saya minta dukungan dari saudara-saudara untuk meluruskan mereka ini kembali kepada hukum Taurat, hukum dasar dulu lah, ya. Hukum dasar dulu. Karena Tuhan itu tidak pernah namanya pelin-pelan, pembatalan. Tuhan itu bukan manusia dan manusia bukan Tuhan. Tuhan tidak pernah yang namanya tidak berkomitmen. Sekali dia memberikan perintah itu kepada manusia, tidak akan ada lagi yang namanya pembatalan. Saya katakan, saya siap di sini bertaruh jiwa, raga, sukma saya dan cinta saya untuk menantang mereka 411 orang yang mampu menyangkal semua narasi dan argumen saya di dalam catatan kebenaran. Ya, saya akan bangkitkan mereka lagi atas nama kebenaran. Inilah Pak Dablo. Sama-sama kita sebagai manusia. Tuhan menciptakan kita bukan untuk berleha-leha, bersenang-senang menikmati roti dan anggur itu. Tidak, saudara. Babi pun bisa menikmati roti dan anggur. Tuhan mengajak kita untuk menyampaikan kebenaran. Kita adalah sebagai tangan-tangan Tuhan itu. Makanya saya di sini hadir di sini di dalam tengah-tengah saudara saya. Tapi saya berucap terima kasih di dalam Komal Pak Dablo. Sungguh saya diberikan tempat, diberikan kesempatan untuk menyampaikan suatu kebenaran ini Pak Dablo. 404 orang, tolong saya ini di follow. Tanda sayang, tanda cinta Anda sebagai bentuk daripada keimanan Anda untuk mendukung progres saya, menyadarkan mereka Kristen-Kristen sesat itu, tolong saya di follow. Ya, tolong saya di follow. Tidak usah kasih saya koin. Tidak ada koin, tolong follow saya. Nah, setelah kalian follow saya, di situ akan saya doakan. Karena doa itu tidak memandang suku, agama, ras atau apa. Yang namanya doa itu lahir dari naluriah, keikhlasan saya. Saya akan doakan kita semua di sini dalam kebenaran. Amin. Tidak tersesat-sesat lagi oleh manusia. Oke, begitu. Terima kasih, Pak Dablo. Gak binasa ya. Untung kagak ada juga ini. Ayo, tip-tip player, oten-oten yang mau cerdas kembali ke Bang Dablo, aku izin turun dulu Bang Dablo. Terima kasih. Ulet berbulu naik.
Abang Dablo ganteng, Ya. aku izin turun. Sebelumnya terima kasih. Nanti malam kita gabung lagi. Aku siap mendukung kalian. Selama kalian tidak pernah keluar daripada hukum Taurat, kalian masih di dalam hukum-hukum Taurat, hukum-hukum Allah itu tadi, hukum Abraham, hukum Daud, hukum Musa, saya akan dukung. Karena kita memang harus seperti itu. Tuhan tidak pelin-pelan, Tuhan itu komitmen, dan Tuhan itu pasti. Saya izin turun, saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, haleluya. Walaika. Ini kayak Ustadz. Jadi itu adalah Pak Pendeta mula-mula, teman-temannya. Jadi beliau bukan Muslim. Dia turun dulu karena pacarnya menunggu. Dia punya pacar loh. Kenapa minta naik lagi? Ada apa-apa yang tertinggal, Abang? Sendal mungkin. Sendalnya mungkin ketinggalan. Kepencet dia, kepencet. Gimana Bang Al? Ya, siap. Di rumah sudah, di rumah? Iya, di rumah. Oke, saya carikan domba ya. Domba-domba. Ini Bang Erwin, kenapa kita komentar nih Bang Erwin? Bang Erwin mungkin lagi ketemu pacar. Domba Garut, domba Garut. Ayah lagi ini kipas. Lanjut dulu narasinya. Ban Bejo sama Bang Al Hidayah. Saya mute dulu. Aku agak gamang tadi ya jadinya karena dua-duanya Kristen, tapi kok yang satu kayak Muslim jadinya itu udah. Ya. Cuman Itu tadi siapa Bang? tadi pendeta mula-mula itu tadi. Pangeran. Yang Pak Lukas itu tadi Protestan kayaknya. Yang mula-mula itu? Mula-mula dari Katolik kemungkinan. Itu dulu Bang Al. Sama Bang Al Hidayah main sikat. Itu lari dia. Masih ingat sore-sore itu. Suara-suaranya kayak aku biasa dengar, cuma Iya, pernah sama Bang Al Hidayah. pantasan dia minta turun tadi, aduh. Kenapa minta turun? Aman aja kok. Bang Al ini tidak makan orang, santai aja. Ya nggak makan orang, cuma kalau ada nasi lemak 3 piring lewat juga lah ya. Ya. Tapi menarik ya Bang Dalbo sama kawan-kawan apa yang dipaparkan tadi terkait dengan hukum Taurat kemudian. Kalau kita melihat Taurat yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Musa di tengah-tengah Bani Israel, hukum berlaku kepada Bani Israel. Ini juga berlaku kepada bukan saja Islam tetapi kepada manusia. 10 hukum ini yang juga termaktub dalam Al-Quran, contoh Al-Baqarah 163, Al-Qasas 88, Al-Araf 180, Al-Jumu'ah ayat 9, An-Nisa 36. Ini termaktub dalam hukum-hukum bukan ritualisasi dalam keagamaan tetapi dalam keimanan praktisi kehidupan manusia. Contoh, kalau tidak ada hukum jangan membunuh kemudian. Kalau tidak ada hukum jangan membunuh, maka seluruh manusia ini akan bunuh-membunuh. Karena tidak ada hukum. Apalagi sekarang bukan saja larangan hukum, juga tindak balas daripada hukuman. Yaitu ada yang hukuman gantung, ada yang 302, kalau membunuh. Jadi, kalau kita bilang hukum Taurat ini kemudian berlaku hanya kepada Bani Israel atau orang Yahudi, maka tidak patutlah untuk kita manusia-manusia yang sekarang ini kemudian masih mempraktisi itu atau melakukan itu.
Tapi alhamdulillah karena Masih izin Bang Al masih moderator tuh di sini ya Bang Al ya. Ya, Lanjut siap. supaya saya mau beli rokok dulu. ya siap Abangku. Jadi kalau kemudian hukum itu hanya berlaku kepada Bani Israel, maka manusia-manusia sekarang kita lihat akan terkeluar daripada perintah-perintah itu atau hukuman-hukuman itu. Tapi alhamdulillah, bila dia bersumber dari Tuhan yang satu, Tuhan yang sama, pencipta yang sama, pewahyu yang sama, menurunkan hal itu kepada manusia, maka ini berlaku kepada seluruh manusia yang kemudian diperintisi oleh orang-orang Islam. Tapi kalau saudara-saudaraku Kristen yang ada di bawah, mohon maaf ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya, saya mau bilang kepada Anda semua, bahwa praktisi ajaran-ajaran Kristen, apalagi ajaran gereja itu adalah buatan-buatan karangan sendiri. Tidak berpandukan Bible. Saya selalu mengutarakan dari dulu, semenjak 8 tahun yang lalu aku duduk dalam diskusi lintas perbandingan agama ini, aku selalu bilang sama Kristen itu bahwa praktisi ajaran Kristen di gereja mau denominasi apapun itu adalah buatan-buatan karangan sendiri. Mau diuji. 1. Di dalam Bible, di mana ajaran ke gereja hari Minggu? Ini jadi pertanyaan yang paling simple. Prinsipal sekali. Di mana ajaran Kristen ke gereja hari Minggu? Bahkan orang-orang Islam awam yang baru tadinya mau menjadi pendebat, terus bertanya hal ini kepada Oten, dan jawabannya itu sampai pagi. Ditanyanya di mana perintah ke gereja hari Minggu, tahu enggak jawaban Kristen apa? Kamu tahu enggak arti gereja? Kita bertanya, kau sudah makan apa belum? Kita tidak tanya, kau masak nasi atau apa? Bukan itu yang kita tanya. Di mana perintah ke gereja hari Minggu? Bukan ditanya apa arti Kristen. Nah, kalau aku yang ditanya apa arti Kristen, teman-teman, dari dulu aku bilang, Kristen itu pentuhan Yesus, pengikut Paulus. Itu arti Kristen. Adapun dijelaskan dalam Kisah Para Rasul 11, 25-26 itu adalah halusinasinya Lukas ketika mendudukkan Yesus sebagai tokoh sesembahan yang diajarkan oleh Paulus untuk menjadi Kristen. Itu bukan ajaran Yesus. Kemudian bila kita mengikut, apakah Kristen itu betul-betul pengikut Yesus? Dalam Quran dijelaskan dalam Quran surah Ali Imran ayat 31. Yang juga kata Yesus dalam Yohanes 12:44. Kalau kau mengikut aku, kata Yesus, barang siapa yang menuruti perintahku, dia bukan menuruti perintahku tetapi juga melakukan barang siapa yang taat kepadaku, dia juga harus taat kepada dia yang mengutus aku. Jadi inilah yang dikatakan dalam Al-Quran, ati Allah wa ati Rasul, taat kepada Allah dan Rasulnya. Tapi coba kalau Kristen, ketika mentaati seorang namanya Yesus, selain daripada yang namanya Tuhan Yesus, teman-teman, tidak ada yang ditaati. Pertama, Yesus bilang Tuhan itu Esa, Tuhan itu satu. Kristen bilang Tuhan itu Tritunggal. Tuhan itu Yesus, tapi Yesus bilang Tuhan itu Bapa. Jadi dari sini hal-hal yang prinsipal, hal-hal yang pokok ini, kita melihat bahwa Kristen-Kristen ini adalah mengarang-ngarang atau membuat-buat cerita. Jadi sebab itulah teman-teman, ya daripada kepanjangan, itulah sebabnya banyak daripada orang-orang yang berpikir itu, kita ini duduk dalam diskusi lintas agama, perbandingan agama ini bukan untuk merendahkan atau menidakkan keyakinan lain. Tapi kalau aku melihat keberadaan apologet di Kumal-Kumal itu semata-mata untuk menyedarkan Kristen. Dan banyak daripada narasi apologet Islam semata-mata mengajarkan Kristen dengan kitabnya sendiri. Ini yang berlaku di mana-mana Kumal. Di Bible-mu tertulis begini, begini perintah Yesus, ini yang dilarang oleh Yesus. Itu yang diajarkan. Dan ini tidak patutnya dalam diskusi perbandingan agama, tidak patut untuk diutarakan. Contoh, ketika ada Kristen mengatakan, kenapa kau sholat ke masjid? Sedangkan di dalam Quranmu tiada perintah sholat ke masjid. Tapi kalau kita orang Islam, alhamdulillah, Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9, diperintahkan ke masjid untuk beribadah pada hari Jumat. Nah kalau Kristen, kenapa kau ke gereja hari Minggu? Di Bible-mu tiada perintah begitu. Ini semata-mata mengajari Kristen itu menyedarkan mereka sama kitabnya sendiri. Jadi bukan untuk kita merendahkan mereka, tapi menyedarkan mereka dan lebih tepatnya mengajari mereka agar kembali kepada ajaran yang benar.
sesungguhnya hanya agama Islam yang benar. Inna dina indallahil Islam. Mudah-mudahan banyak lagi orang-orang Kristen yang tersedarkan di akhir-akhir zaman ini sebelum turunnya kedua kali anaknya putra Maryam yaitu Yesus untuk menghakimi orang-orang Kristen yang bernubuat memanggil dia Tuhan dan berdoa mengusir setan dalam namanya. Kira-kira gitu Bang Bejo sama teman-teman. Buat sementara silakan dilanjut dulu. Ya, yang tadi yang kita simak dari yang sesama Kristen tadi ya, tadi sama Kristen yang berdiskusi mengungkapkan bahwasannya mengenai aturan yang seharusnya dipakai diajarkan Yesus itu Taurat, Musa. Tapi kekristenan yang umum yang aku Kristen menyatakan hukum Taurat itu tidak berlaku, tidak ada, dihapuskan, tidak digunakan. Sama aja tuh, dibatalkan, tidak lagi digunakan. Hanya sebuah tradisi. Ya. Tapi mereka mengingkari bahwasannya itu adalah pelanggaran terhadap hukum aturan Tuhan. Bagaimana sebuah hukum yang diturunkan oleh Sang Maha Pencipta lewat para nabi bisa dibatalkan oleh Paulus yang bukan siapa-siapa, yang tidak diketahui gitu. Ya, siapa dia, dari mana gitu. Dan semua pernyataannya berdasarkan pengakuannya pribadi. Kalau dibaca dari Bible ya. Karena Bible yang dituliskan itu 14 bagian itu dari dia gitu. Ya. Ini satu bagian saja ya tentang pembatalan Taurat. Belum lagi isinya tadi dijabarkan tentang 10 perintah Tuhan. 10 perintah Tuhan, tidak satu pun yang tidak dilanggar. Kita nggak bahas apakah dilakukan atau tidak. Yang tidak satu pun tidak dilanggar, semua dilanggar. Begitukah pengajaran dari ketuhanan? Ya, jadi walaupun tadi keduanya Kristen, tapi yang satu itu menggunakan akalnya berpikir. Ya, manusia dia menggunakan maksimal daripada apa yang diberikan Tuhan kepada dia untuk mengkaji, belajar ya, dan bagaimana memahami pengajaran. Ya, manusia itu diberikan tubuh ini lengkap dengan otak yang di dalamnya itu diberikannya cara untuk mengolah pemikiran. Ya, dan ada ilmu yang disampaikan oleh Sang Maha Pencipta lewat pengajaran para nabi dengan kitab-kitab suci yang masih bisa kita dapatkan pada saat ini adalah Taurat, Mazmur atau Zabur ya, Injil, dan juga Al-Quran. Kalau Mazmur dan Zabur ini hanya sedikit yang membantah Mazmur adalah Zabur, Zabur adalah Mazmur. Tapi yang jelas dalam Islam dikatakan bahwasannya Zabur adalah kitab yang diberikan kepada Nabi Daud. Jadi yang terakhir ini memberikan keterangan yang lebih meluruskan yang sebelumnya itu dianggap suatu hal yang menyimpang atau salah paham atau tidak diakui. Taurat yang dikatakan itu adalah pengajaran Musa, banyak yang Kristen menganggap ini tulisan Musa. Yahudi pun masih banyak yang menganggap ini tulisan Musa. Tapi di dalam Taurat sendiri tertulis itu bukan tulisan Musa. Musa hanya mengajarkan Bani Israel. Yang menuliskan itu Yosua bin Nun. Yang dikatakan tentang Musa menuliskan kembali itu adalah 10 perintah Tuhan yang dari batu, 2 loh batu ya. Karena dihancurkan. Karena telah dihancurkan dia. Untuk diajarkan maka sebagian itu tulisan Musa, tapi tidak semua juga, tidak ada buktinya juga. Sampai hari ini tidak ditemukan ya salinan daripada 2 loh batu. Jadi itu ada diajarkan. Mengenai Injil yang agak parah, karena Injil dalam Bible yang katanya Injil tapi ternyata isinya adalah kisah-kisah tentang penyampaian wahyu firman Tuhan yang harusnya itu Injilnya. Tapi bukan berisi wahyu-wahyunya, tapi bagaimanakah kisahnya wahyu-wahyu itu disampaikan dan diajarkan. Di dalamnya ada tulis juga bahwasannya Yesus sendiri ya mengajarkan Injil Kerajaan Allah. Tapi apa itu Injil Kerajaan Allah tidak pernah ada keterangannya. Dalam Islam diluruskan bahwasannya Injil itu adalah ketetapan wahyu yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam atau dikenal Yesus oleh Kristen. Karena sama-sama
dari keturunan satu-satunya manusia yang melahirkan tanpa ayah. Sampai hari ini cuma satu ya, seorang wanita suci. Kalau wanita yang sundal banyak, bukan tanpa ayah, ayahnya kabur. Kalau ini benar-benar tanpa ayah, tanpa pernah dijumpai laki-laki. Dan apa yang diajarkan oleh Nabi Isa adalah tentang bagaimana Taurat Musa masih berkelanjutan. Jadi kalau misalnya tidak paham apa yang dikatakan Injil, jangan bawa-bawakan Bible itu adalah Injil. Jangan. Tuh. Karena apa yang Anda dapatkan itu bukan bersumber dari pewahyuan. Bible itu dituliskan dalam bahasa Yunani. Walaupun itu ada perjanjian lama yang dari bahasa Ibrani, tapi itu setelah mengalami penerjemahan ke bahasa Yunani, dikembalikan ke bahasa Ibrani, namanya Septuaginta ya. Jadi udah nggak murni lagi. Beda dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Makanya yang terakhir itu selalu adalah edisi yang mengkoreksi, memperbaiki yang sebelumnya. Itu wajar dalam penulisan sebuah kitab, buku ya, buku. Ini ceritanya kitab dalam bahasa Indonesia, buku. Sementara untuk ketetapan Tuhan, kitab dalam bahasa Arab, itu adalah ketetapan. Itu berisi penyempurnaan pengajaran dengan metodenya, berikut aplikasi, dan detail-detail pelaksanaannya. Itu dia disampaikan dengan penjelasan oleh sang pembawa wahyu, pembawa Al-Quran, yaitu Rasulullah sendiri, dengan penjelasan yang tercatat secara meluas dan bisa dikaji menjadi metode ilmu, bagaimana hadis penyampaian itu menjadi ilmu. Ya. Jadi kalau memang masih ada yang masih kurang paham, masih salah paham bahwasannya Bible adalah Injil, belajar bahasa, belajar sejarahnya, pelajari tentang pengajaran para nabi-nabi, dari pengajaran yang bersumber dari tempat nabi-nabi tersebut dihadirkan. Bani Israel, jangan dari Romawi. Atau pada Nabi Muhammad, dia Arabik. Ya, bukan dari bahasa lain. Bukan terjemahan bahasa Indonesia, itu baru metode pengajaran sederhana. Atau bahasa Melayu, atau bahasa Inggris. Metode pengajaran itu. Al-Quran itu adalah bunyi bahasa Arab yang disampaikan, yang sampai hari ini itu sama. Dijaga, terjaga dengan dilafazkan secara terakhir dalam rakaat sholat. Belum ada pasien? Belum ada. Ada Mas Rizal. Lanjut, Joten Tenggrin. Hai. Mbak Masli ya, Mbak Masli. Assalamualaikum Mbak Masli. Sadar dia naik nih kayaknya. Pencet orang Malaysia. Siapa? Orang Malaysia nih Mbak Masli. Merah Malaysia. Masli. Kakak Masli. Assalamualaikum. Nggak bicara dia. Ya. Assalamualaikum. Nggak sadar dia tuh pencet. Sadar turun. Ikutin tanggal kayaknya. Itu fansnya tuh saudaranya Bang Alvin dia ya. Orang balik Pak Den. Ini pindah kemari. Iya, itu dibawa dia lagi monitor. Ini Aten pada kemana ya? Kayaknya ada yang mau disampaikan Pak Den itu tadi, dia ada menyampaikan di Komol Sabda di Abuja. Lanjut Bang Bejo. Ya, jadi yang kalau masih ada yang percaya kepada Yesus Tuhan ya, pengajaran Kristen di gereja itu adalah pengajaran dari Yesus. Coba naik dulu ya, karena tadi udah ada nih Kristen yang pendeta katanya tidak percaya itu ya, tidak percaya tentang pengajaran itu. Pendeta loh ya tadi
Ya, pangeran mula-mula tadi pendeta kan itu. Pendeta mula-mula itu. Diajak diskusi ya kalau memang paham. Memang kamu Kristen harusnya kamu paham ajaran Kristen. Jangan naik kemari malah bertanya tentang Kristen ya. Jelaskan tentang Kristen, bertanya tentang Islam. Kami yang jelaskan tentang Islam. Jangan naik kemari cuman merajuk ya. Capek kali kami dengar ya merajuk aja. Oten yang mau sadar silakan naik. Kali kata Oten. Kok begini temanya? Oten mau sadar naik. Memangnya saya mabuk, kata Oten. Mabuk lah. Ini siapa sih ini ateis? Seminggu ini aku bawa tema untuk apa penyalipan itu kayaknya gak ada yang jawab. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ini kok ateis ya? Ya, kok namanya ateis? Ateis. Ya, nama saja ateis. Oh, tapi assalamualaikum. Nama saja. Bahaya bang, namanya ateis. Iya, Apalagi di Komal saya. Biasa saya ini ada di sini percikan ludah rohani. Jadi Muslim ya? Ya Muslim Bang. Silakan apa yang mau disampaikan Bang? Iya, saya mau tanya itu apa? Wah, luar biasa. Saya belajar. Belum. Saya dengar ayat mengatakan, saya baca, tidaklah engkau diutus wahai Muhammad kecuali untuk memperbaiki akhlak manusia. Ternyata saya mengikuti rom mana-mana pun rom di TikTok tidak mengajarkan akhlak. Bisa. Ya. Kok bisa Tidak ada yang mengajarkan Jadi akhlak? macam mana cara memperbaiki akhlak itu, Pak? Dengan kenapa kita harus menyembah, lepas itu mengharap bahwa kita itu dapat surga? Padahal dalam Al-Quran itu mengatakan memperbaiki akhlak baru kita bisa dapat surga, kan gitu. Coba abang mengkaji Al-Quran sama mengkaji sendiri atau gimana ini? Ya kalau kita pikirkan ayat yang mengatakan, Jangan dipikirkan bang, Al-Quran Jadi tidak ikut boleh saja begitu. diada-ada. Bukan Tidak boleh diada-ada. dikarang-karang. Kan ada dibilang dalam ayat Al-Quran, hai Muhammad, sesungguhnya tidaklah engkau diutus kecuali untuk memperbaiki akhlak manusia, ya kan? Iya, mana itu, Bang? Coba, ayat mana itu? Ayat mana itu? Nah, sekarang saya mengikuti debat dialog tentang agama. Anda punya akhlak nggak? Hah? Punya akhlak? Ya, punya. Nah kalau ketika ditanya bisa jawab nggak? Maksud saya, Kan pertanyaan Alidaya, ayat yang Anda sampaikan Allah itu di dalam mengatakan- Al-Quran, di dalam Al-Quran itu tercatat di mana? Ya, di mana itu tertulis? Tidaklah aku mengutus engkau wahai Muhammad melainkan untuk memperbaiki akhlak manusia itu. Di mana itu tertulis, Bang? saya di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran mana, Bang? Ya, saya nomor ayat. Kau dibaptis saja deh. Bang, seorang Islam tidak boleh asal cakap, Bang. Apalagi kita di sini ini orang-orang yang berpengetahuan, yang tahu akan dasar-dasar. Jadi kalau tiada ilmu, sebaiknya menyimak, jangan banyak cakap. Kamu bercakap sesuatu. Saya bertanya, Bang. Saya bertanya. Ayat Jangan itu ada bertanya kan? dulu, sebab sekarang aku mau konfirmasi dulu. Ayatnya di mana itu? Bahwa Rasulullah diutus untuk memperbaiki akhlak manusia. Ya. Tidaklah engkau diutus wahai Muhammad kecuali untuk memperbaiki akhlak manusia. Ya, ayatnya di mana, Bang? Ya, cari sendiri, kan ada Al-Quran di situ. Wa ma Bunyinya arsalnaka tidak seperti illa itu. rahmatan linnas wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Abang tahu artinya itu, Bang?
Enggak. Tidak kami mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nah, itu baru betul. Abang ini pasti belajarnya di gereja. Di gereja ya belajarnya. Kok di gereja? Enggak lah, Bang. Saya enggak belajar di gereja. Sebaik-baiknya dengarkan, sebaik-baiknya akhlak manusia ketika dia salah menyembah Tuhan itu enggak ada gunanya akhlak itu. Sepakat enggak pernyataan saya? Sepakat enggak? Sebaik-baiknya akhlak manusia ketika dia salah sembah Tuhan, dia tidak selamat. Kalau kita berbicara surga, sepakat enggak? Pelangak pelongo. Padahal ini dasar ini, dasar keimanan ini. Ya. Saya tanya samamu, sebaik-baiknya akhlak ketika manusia itu salah menyembah Tuhan, saya katakan itu dia tidak selamat, melainkan dilemparkan di dalam api neraka. Sepakat gak? Hei, sepakat nggak? Sepakat nggak? Hei, Saya bertanya tadi, saya padukan kamu belajar dulu. Bertanya aja, dongo, beleng-beleng kayak Cutenteng Giri. Ya, saya perlukan itu saja. Saya kan mengatakan, kan Anda berbicara akhlak nih. Saya katakan, sebaik-baiknya akhlakmu, kalau kamu salah menyembah Tuhan, kamu kagak selamat. Ya, betul. Betul nggak? Ya. Lalu kamu kenapa karang-karang Al-Quran? Jadi harus menyembah dulu. Nggak perlu buat kerja. Tuyul. Menyembah itu kewajiban manusia, kerja itu kebutuhan manusia. Jadi kewajiban untuk kewajiban, kewajiban bukan keperluan ya. Kau kesini dulu, pandang kameranya, baca itu Bang Dalbo, Apologet Islam Indonesia. Disampaikan malah pelintir. Menyembah itu bukan berarti kita nggak kerja. Kita sholat tetap kerja. Cotenteng Giri, dongo. Menyembah kepada Allah bukan berarti menghalangi kita bekerja. Waktu subuh enggak sampai kok 10 menit. 30 menit. Paling 5 menit itu di dalam masjid itu selesai. Kecuali kalian tinggal gosip tetangga atau lama di dalam masjid itu, sejenak di masjid itu. Itu untuk apa katanya menyembah? Tuyul. Karena adanya perintah